Selamat hari Minggu, saudara. Salam sehat buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah online kita, saudara, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Karena kita percaya sebelum kita memulai sesuatu hal yang kita lakukan, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari saudara kita berdoa. Bapak yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari yang begitu luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami masih bisa menikmati anugerah-Mu, masih kami bisa menikmati begitu besarnya Engkau menyertai kami, pemeliharaan begitu sempurna dalam hidup kami. Bapak yang baik Tuhan, sebelum kami mulai ibadah online kami Tuhan, terlebih dahulu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang turun menjamah setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan benar-benar merasakan ibadah kami Engkau hadir tengah-tengah kami, dan kami menikmati ibadah kami dengan penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Bapak yang baik Tuhan Yesus, kami percaya meskipun kami masih dalam ibadah online Tuhan, tapi tetap Tuhan kami yakin Engkau turun tangan dalam hidup kami. Bapak yang baik Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan Tuhan Yesus, biarkan mereka Tuhan Kau menjamah dan mereka menjadi firman dan pelaku-pelaku dalam melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kehidupan, setiap jemaat Tuhan Yesus. Kau berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, semuanya berhasil. Tuhan kami percaya Tuhan, ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau yang akan turun tangan Bapak. Bapak yang baik Tuhan Yesus, sebelum kami mulai ibadah online kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti selesai Bapak, Engkau yang turun tangan dan kami percaya ini acara-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan kami merasakan aliran Roh Kudus-Mu turun kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus, berkati setiap firman yang dibagikan pastor kami Tuhan. Biarkan Tuhan itu menjadi firman yang kami pakai dan kami renungkan setiap hari Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semua, apa kabar? Yuk, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang lagi duduk di rumah, yuk coba berdiri supaya kita semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti dalam-Mu. Oh,
pagi Jemaat City Victory, senang kembali bisa ketemu dengan saudara meskipun melalui online saudara. Sebelum kita memberi, mari kita buka dalam Amsal 28 ayat 20. Firman Tuhan katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Wow, ayat ini saudara, ayat kesukaan saya saudara. Kenapa? Tuhan itu sudah setiap hari mempercayakan kita itu berkat saudara. Setiap hari pasti Tuhan mempercayakan berkatnya kepada kita. Makanya ketika kita mendapatkan berkat tersebut, baik itu kecil ataupun besar saudara, sudah sewajarnya kita harus apresiasikan. Sudah seharusnya kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Sudah sewajarnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita dipercayakan dengan berkat yang kecil saudara, Tuhan pasti akan mempercayakan berkat yang besar juga kepada kita. Amin saudara. Itu sebabnya kenapa saya selalu bilang saudara, dalam hal memberi itu sebenarnya sangatlah simpel saudara, sangatlah gampang kita lakukan. Bagi saya saudara, ketika kita memberi kepada Tuhan, berarti Tuhan itu sudah mempercayakan kita berkat kepada kita. Itu sebabnya ketika setiap hari Minggu kita mau melakukan memberian terbaik kepada Tuhan, berarti artinya saudara, kita ini harus mempercayakan bahwa berkat Tuhan itu yang dipercayakan kepada kita, kita kembalikan dengan kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Kita memberikannya dengan kita mempercayakan bahwa pemberian kita ini adalah dapat dipercaya sama Tuhan. Itu sebabnya orang yang dapat dipercaya saudara akan mendapat banyak berkat. Saudara kalau melakukan ini dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, saya yakin saudara, berkat Tuhan itu akan tercurah begitu gampangnya saudara. Dan saudara akan mengatakan, wow, luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita memberi dalam persembahan saudara, jangan pernah tinggalkan. Karena kita tahu, kalau kita meninggalkan dalam pemberian kita saudara, berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Berarti pemberian kita yang kita berikan kepada Tuhan itu seakan-akan sebagai rutinitas. Makanya saya tegaskan pada pagi hari ini saudara, ketika kita memberikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah percayakan kepada kita berkatnya, maka ketika kita mengembalikannya pun kita harus mempercayakan bahwa pemberian kita ini dapat dipercaya Tuhan. Maka saya percaya saudara, berkat-berkat yang terbesar pun akan tercurah dalam hidup saudara. Amin saudara, selamat memberi saudara, kita berdoa. Bapak yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari yang begitu luar biasa ini Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah bagi setiap kehidupan kami. Bapak yang baik Tuhan, berkati setiap usaha kami, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus. Kami percaya sekecil apapun pemberian kami, ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau yang akan memperbesar setiap pemberian kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percayakan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Halo, salam sejahtera. Joshua Intal di sini dari City Victory, Taman Anggrek Residen. Senang untuk bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Kami berdoa untuk setiap dari saudara yang hadir dan yang menonton, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, dan kasih yang berlimpah, pengharapan juga, dan terutama iman yang selalu meningkat. Doa saya di tahun 2021 untuk kita mengalami peningkatan. Meskipun keadaan luar kita sepertinya gelap, tapi percayalah, Mazmur mengatakan dalam 112, di dalam gelap kita akan muncul terang bagi orang-orang benar, dan ada pewahyuan di situ. Nah, hari ini juga saya mau menyampaikan bagaimana kita perlu hidup bijaksana, memakai waktu-waktu kita, karena hari-hari ini adalah jahat, dan bagaimana kita perlu untuk bisa menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 16 dan 17, 2 ayat, tapi ini benar-benar hidup bagi saya. Dikatakan demikian, izinkan saya baca. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Nah, New King James mengatakan demikian, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Nah, ini memberikan beberapa pencerahan bagi kita. Pertama-tama dikatakan di sini bahwa kita perlu untuk menjadi bijaksana, menjadi arif dalam bahasa yang lainnya, orang yang arif. Nah, orang arif, orang bijaksana bukan berarti Anda harus tua dulu berjenggot, bukan, saudara. Bahkan Daud mengatakan bahwa dia lebih bijaksana daripada pengajar-pengajar dia. Itu dalam Mazmur 119 dikatakan demikian. For I am wiser than my teacher. Kenapa? Karena dia suka merenungkan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam orang bijaksana, ada 3 macam orang secara sederhana saya mau jabarkan. Di dalam Amsal, Bapak Ibu bisa belajar dari Amsal, karena Amsal ini adalah kitab yang mengajarkan hubungan secara manusia. Nah, ada orang yang namanya orang bijaksana, ada orang yang belum berpengalaman, biasa orang-orang muda, dan juga yang terakhir adalah orang yang bodoh. Nah, mari kita lihat pertama-tama mengenai orang yang belum berpengalaman. Nah, dalam Amsal 1, ya, Amsal ditulis ya, dan diajarkan kepada Salomo, sehingga Salomo menjadi raja yang paling bijaksana, dan dia belajar dari belum berpengalamannya dia. Nah, Amsal 1 itu diajarkan sekali di ayat 1-3 mengenai orang yang tidak berpengalaman, dan juga ayat yang keempat. Nah, orang yang berpengalaman itu seperti apa sih? Amsal 14 ayat 15 mengatakan demikian. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Dengan kata lain, orang yang tidak berpengalaman adalah orang yang polos, belum mempunyai pengalaman, mudah ditipu, naif, polos, dengan kata lain ya, lugu bahasa Jakartanya, mudah dibujuk, sehingga orang sekitar dia kalau memang punya tendensi atau niat jahat bisa menjerumuskan dia. Nah, ini nggak heran kalau banyak orang muda yang belum berpengalaman terjerumus dalam kejahatan, terjerumus dalam kehidupan narkoba, terjerumus dalam kehidupan seks bebas, terjerumus dalam hal-hal yang merusak dirinya dia, seperti itu. Nah, orang-orang yang belum berpengalaman itu akan dibunuh oleh keengganannya. Amsal 1 ayat 32 mengatakan demikian. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi yang pertama dibunuh oleh karena keengganannya, malas gitu ya, enggan. Dan yang satu lagi, orang yang bebal yang nanti kita akan belajar juga akan dibunuh oleh kelalaiannya, ya, neglect, ya, lalaian itu. Nah, Amsal mengajarkan untuk orang-orang yang belum berpengalaman untuk belajar daripada orang tua. Dengarkanlah ajaran orang tuamu. Jadi terutama bagi orang muda yang sekarang dengarkan ya, dengarkanlah nasihat orang tua. Ya, belum tentu Anda setuju, tapi dengarkan terlebih dahulu. Apalagi daripada orang yang takut akan Tuhan. Dari pemimpin-pemimpin yang ada. Dari Ibrani 13 mengatakan, mengajarkan kita untuk memperhatikan orang-orang yang pemimpin rohani kita. Watch how they live. Because they are guarding, karena mereka yang menjaga keselamatan jiwa kita. Mereka yang mendoakan kita. Mereka selalu mengingatkan kita. Jadi orang yang belum berpengalaman, terutama juga orang-orang Kristen muda. Orang Kristen muda itu adalah orang yang baru terima Tuhan, baru belajar kenal Tuhan, baru belajar Alkitab, gitu ya. Nah, Anda bisa bertumbuh kerohanian Anda kalau Anda itu di couple up, kalau Anda itu di couple up, di mentor, di coach dengan orang lebih bijaksana. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah Israel, mereka biasa menggarap tanah-tanah agraria, itu biasanya lembu tua dipasangkan dengan lembu yang muda, yaitu dengan kuk, dengan yok. Nah, lembu muda ini mesti belajar bagaimana untuk menggarap sawahnya. Nah, lembu yang tua itu lebih kuat, lebih menghasilkan tenaga. Nah, lembu yang muda mau nggak mau diikat dengan yoknya itu, sehingga dia, kalau lembu yang tua itu mau ke kiri, mesti ke kiri. Kalau dia ke kanan, dia bisa patah lehernya. Nah, kita juga perlu belajar orang-orang yang belum berpengalaman dari orang-orang yang punya pengalaman dari yang takut akan Tuhan. Belajar daripada orang-orang, mereka dengarkan, mereka jangan merasa diri Anda sudah tahu semuanya. Hati-hati orang muda di situ. Jadi itu yang saya mau berikan jabaran untuk kita belajar untuk supaya panca indera rohani kita. Orang yang belum berpengalaman, orang yang belum memakai panca indera rohani. Nah, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang memakai karunia-karunia rohani. Ibrani mengatakan demikian ya, spiritual mature because they exercise, dalam bahasa Inggrisnya, they exercise their spiritual gift. Jadi Anda, kalau salah satu indikasi Anda yang belum berpengalaman, Anda belum biasa untuk menggunakan karunia-karunia rohani. Tapi kalau Anda sudah biasa menggunakan karunia rohani, maka Anda akan lebih cepat dalam track untuk bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang jahat, seperti itu. Amin. Nah, yang kedua yang saya mau jabarkan adalah orang yang bebal. Foolish dikatakan gitu. Jangan engkau menjadi orang bebal.
Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa setiap dari kita tuh mempunyai blind spot. Blind spot itu adalah spot yang buta yang kita nggak kelihatan. Waktu saya masih kuliah di Kanada, saya saya minta untuk membuat SIM mobil. Nah, sangat berbeda aturannya di Kanada sama di Indonesia. Nah, di Kanada, kalau kita mau belok kiri naik mobil atau belok ke kanan, nggak cukup dengan yang memberikan tanda signal, lalu kita lihat kaca spion yang di tengah ataupun di kiri kanan, nggak cukup dengan itu. Kalau kita mau belok kiri dan ketika kasih tanda jauh-jauh gitu, kita seluruh kepala kita dan leher kita harus semuanya ke kiri ngeliat begitu. Nggak cukup dengan seperti ini. Ya. Kalau kita belok kanan, kita mesti lihat. Kenapa? Sekarang seringkali itu ada blind spot, ada satu ruangan hampa di situ yang ada mobil atau orang di situ yang kita nggak kelihatan. Nah, seringkali tabrakan terjadi karena blind spot. Nah, bagaimana caranya kita mau untuk bisa expose ya? Nah, kita mesti belajar pada kebenaran. Nah, orang yang bebal adalah orang yang tidak mau berubah meskipun diberitahu. Nah, biasanya orang yang normal wajarnya kalau mereka melakukan satu hal lalu berbuat salah dan diberitahu, maka orang yang tersebut yang normal itu akan berterima kasih dan meminta maaf, I'm sorry karena saya nggak tahu, kan I'm being ignorant. Tapi orang yang bebal adalah orang yang telah diberitahu, tidak mau berubah dan menganggap dirinya paling benar. Nah, itu bahaya. Jangan sampai kita merasa diri kita paling benar. Ya, ini bahaya. Kadang-kadang orang yang merasa diri paling benar itu akan menjadi sombong, yang bebal. Nah, orang yang bebal juga mengatakan dalam dirinya dalam Mazmur 53 ayat yang kedua dikatakan tidak ada Tuhan. Berani benar dia mengatakan tidak ada Allah. Ya, dia takut akan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak ada. Itu orang yang bebal, saudara. Definisi yang kedua. Nah, definisi yang ketiga, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Amsal 18 ayat 7. Dengan kata lain, orang bebal itu orang yang sering bicara sembarangan. Hati-hati, karena mulut Anda akan jadi harimau Anda. Itu orang yang bebal. Jadi hati-hati dah. Saya tahu tidak semua orang suka dibilang orang bebal ya. Diberitahu berkali-kali. Tidak ada orang yang mau dibilang orang bodoh. Tapi seringkali orang itu menjadi bodoh dan nggak ngerti kehendak Tuhan karena dia merasa diri yang paling benar. Nah, kita perlu untuk merendahkan hati kita dan masuk ke poin yang ketiga, yaitu orang yang bijaksana. Nah, orang bijaksana Anda bisa lihat di dalam Amsal 3 dideskripsikan di situ mengenai orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dimulai dengan orang yang takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Membenci apa yang Tuhan benci dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Jadi kita harus membenci dosa apapun. Jadi kita nggak mau. Bahkan dibayar pun kita nggak mau. Karena kalau kita mencintai Tuhan, kita nggak akan mau melakukan sesuatu yang melukai hati Tuhan. Jadi seperti Yusuf. Dikatakan waktu dia digoda oleh Potifar, dia mengatakan seluruh harta di rumah Potifar itu bisa aku jamah. Satu-satunya yang bisa jamah adalah engkau, istri Potifar. Lalu istri mengajak dia untuk tidur. Dia bilang, no. Dia dikatakan, how can I sin against God? Tapi istri Potifar bilang, Tuhan nggak kelihatan, mari, no. Dan dikatakan di situ Yusuf lari meninggalkan. Jadi satu-satunya dosa yang mesti kita hindari itu dosa seksual. Kita harus meninggalkan, jangan sampai mau, no, saya kuat. Tidak ada orang yang kuat. Nah, hati-hati di situ. Jadi itu yang pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan memimpin dalam orang yang bijaksana. Dia akan belajar untuk hal-hal instruksi dan arahan ilahi. Orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan firman Tuhan dan dia menjaga mulutnya dan sikapnya. Dalam Amsal 3 ayat 1 dikatakan bahwa orang berehat itu mengakui segala jalan-jalan dia. Amsal 3 ayat 11. Dan dia rela untuk dididik dan tidak pernah bosan akan didikan Tuhan. Jadi Anda kalau dididik oleh orang yang lebih pengalaman, lebih takut sama Tuhan, jangan merasa depres atau merasa kok saya berbuat salah melulu. No. Orang yang disayang adalah orang yang dididik. Karena orang-orang sekitar Anda itu mengasihi Anda mau. Nah, contohnya kaki saya, jempol saya itu keseleo udah 2 minggu, dan saya punya hobi yang baru itu naik sepeda. Udah 2 minggu saya mau naik sepeda, tapi istri saya mengatakan jempol kamu tuh lagi recovery, mungkin 90%. Sayang, hanya gara-gara 10% kamu nih nggak sabar, maka ini pulang nih kamu bengkak lagi lebih lama lagi. Hati saya melawan karena, hey, I'm a strong man, Saya udah gak ada sakit penyakit dan saya it's a time untuk ngejemur. Tapi saya ingat bahwa saya punya blind spot, saya mempunyai spot yang gak kelihatan, dan saya take hit, saya mau mendengarkan nasihat daripada istri saya karena saya tahu istri saya adalah penolong dan mau dengarkan. Puji Tuhan, saya mau mendengarkan tanpa berdebat seperti itu. Karena saya tahu orang-orang yang menasihat adalah orang yang cinta dengan saya. Dan saya bisa belajar dengan segala kerendahan hati. Saya nggak mengatakan, saya suami, kamu siapa? Saya nggak mengatakan demikian. Atau pemimpin-pemimpin di gereja kalau mengatakan saya tahu karena mereka mengasihi saya nggak masalah karena yes, saya mau dengarkan tanpa kita berdebat
panjang lebar. No. They love me, they want to correct me. Jadi itu yang pertama-tama saya menaruh fondasi mengenai ada 3 macam orang, dan biar kita jadi orang yang bijaksana dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Seperti itu. Nah, yang kedua yang saya membagikan dari ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Because the days are evil. Dikatakan ini, redeem your time. Nah, kata redeem dari kata aslinya to buy back, menebus. Dengan kata lain, hidup kita ini bisa aja deviasi, nggak melakukan apa yang Tuhan mau, karena ada prioritas yang lain. Nah, hati-hati, ada banyak orang tuh yang mau sukses, tapi akhirnya mengorbankan waktu untuk keluarga, waktu untuk ibadah. Tapi dia bisa sukses. Kenapa? Karena dia fokus kepada goal dan tujuannya. Nah, saya mau katakan, banyak orang-orang yang di luar kerajaan Allah, mereka sukses. But at what cost? Harganya apa yang dibayar? Itu keluarganya atau Tuhan. Nah, ada juga orang-orang dalam Tuhan yang sukses, tapi sukses dengan benar. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang benar. Mazmur 107 berkata, waktu kita tidur, Tuhan memberkati kita. Nah, ini bicara mengenai mempergunakan waktu yang ada, bukan berarti kita nih jadi malas. Tidak, saudara. Dikatakan kurang waktu ada. Saya satu kali mendengar satu prinsip bagus sekali. Dikatakan, coba Anda setiap bangun pagi, Anda mendapatkan satu deposit $86.400. Dan Anda bisa memakai uang itu, hari itu, semau Anda silakan pakai. Tapi pada hari itu, kalau habis, uang yang nggak terpakai hilang. Jadi pasti Anda akan memakai semua dolar, betul nggak? Nggak mungkin Anda hanya memakai cuma setengahnya doang, sisanya terserah hilang-hilang. Demikian juga dengan waktu. Nah, setiap dari kita mempunyai 86.400 detik. Prinsipnya sama, bahwa apapun yang kita pakai, itu akan terpakai, tapi apa yang nggak terpakai itu akan hilang. Nah, sebagian orang itu memakai waktunya itu dengan hal-hal yang positif. Tadi saya katakan, membuat perencanaan, ya, membawa dalam Tuhan, dan membuat ide-ide, menjadi selalu berkat bagi yang lain, dan mengejarnya, dan mereviewnya. Nah, saya mendorong setiap dari kita untuk bisa menjadi orang yang bijaksana, mempergunakan waktu yang ada dengan mereview. Apa itu mereview? Anda bisa duduk dan mengulang apa yang terjadi kemarin atau minggu lalu. Sehingga Anda menjadi bijaksana dan nggak melakukan hal yang sama atau umumnya kesalahan yang sama. Jangan. Sebab orang yang bebal, orang melakukan kesalahan sama dengan berubah. Nah, saya percaya Anda orang bijaksana, Anda nggak mau melakukan kesalahan sama dan berubah. Bahkan Albert Einstein mengatakan, insanity is doing the same thing and expecting different result. Melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jangan sampai itu adalah satu kegilaan. Saya percaya kita orang-orang yang ras dan mau berubah. Jadi prinsipnya sama, saudara, bahwa setiap pagi Tuhan tuh memberikan kita hadiah. Dan hadiah itu dikatakan sebagai gift, itu sebagai today, hari ini. Dan Tuhan mau kita nggak membuang-buang waktu kita, tapi memakai waktu yang ada. Karena dengan waktu hari ini ada namanya tanggung jawab. So when it comes the gift, it also comes responsibility. Jadi hadiah itu juga ada tanggung jawabnya. Jadi ada waktu, ada tanggung jawabnya. Nah, kita bisa membuang waktu kita dengan hal yang negatif. Contohnya apa? Kita nggak invest waktu kita untuk hal yang positif, tapi pertama kita hidup dengan mengasihani diri sendiri. Self-pity. Ya, mengasihi diri sendiri. Aduh, saya kok begini ya. Kenapa saya ini gagal? Terus fokusnya. Bukan nggak boleh kita nih melihat kenapa gagal. Tapi kalau kita terus mengasihi diri sendiri. Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya begitu? Anda berminggu begitu. Anda nih reliving in the past. Anda menghidupi mengenai masa lampau. Dan Anda nggak menghargai hari ini. Dan untuk bisa masa yang akan datang mereview itu. Satu. Kedua, Anda bisa aja hidup dalam discouragement atau patah semangat. Yang menghidupi, aduh, masa-masa COVID seperti ini, saya mesti ngapain? Nah, saya suka beberapa iklan gitu ya, masa COVID, yang saat di TV itu dikatakan, biasanya bisa konser, orang bisa tetap berdesak, tapi nggak bisa konser, akhirnya dibuat konsernya orang di dalam mobil. Itu ide yang brilliant ya. Maksudnya itu just pleng, saya bilang, wow. Jadi orang itu bisa kreatif. Umumnya orang bisa datang ke restoran, tapi sekarang nggak usah datang ke restoran, chefnya bisa datang, jaga jarak, dan bisa masak. Malah bisa lebih banyak, karena chefnya banyak dapat tip. Haleluya. Jadi itu hal-hal yang kita ini bisa, oh iya ya, seperti itu. Nah, kitab Efesus mengatakan, jangan sampai matahari terbenam dan engkau tidur dengan hati yang marah. Tahukah saudara, kalau kita tidur dengan hati yang kesal, jadi when the sun goes down, waktu matahari itu tenggelam malam hari, Anda punya kekesalan. Tahukah Anda, besok harinya waktu matahari muncul, Anda juga bangkit dengan kekesalan yang sama. Jadi kalau Anda tidur dengan belas kasihan, Anda akan bangun dengan belas kasihan. Kalau Anda tidur dengan patah semangat, besok paginya Anda akan bangun dengan patah semangat.
Jadi maksudnya apa? Saya mau ajarkan saudara hal yang simpel, yang sederhana ini. Setiap malam meskipun Anda capai, Anda perlu relinquish, Anda perlu melepaskan semua kekesalan saudara. Saudara perlu melepaskan semua merasa kegagalan saudara. Saudara mesti melepaskan kepada Bapa di surga. Bapa di surga, aku melepaskan semua kekesalanku. Tadi aku diperlakukan tidak wajar atau tidak baik. Aku lepaskan Tuhan. Aku nggak mau untuk membalas dendam. Aku memberikan semua kepadamu Tuhan. Tuhan, pada hari ini aku kesal Tuhan. Berapa kali mau deal. Jadi saudara berdoa pada Tuhan, melepaskan supaya saudara bisa tidur dengan damai. Waktu Anda tidur dengan damai, Tuhan membangunkan Anda dengan matahari dan Anda itu punya energi yang luar biasa. Nah, kita bisa hidup dengan unforgiveness atau tidak mengampuni. Dan tahukah saudara, kalau saudara sedang muram, ya, Kejadian 4 ayat 7 itu seperti Kain, itu orang yang muram atau orang yang komplain, orang yang bersungut-sungut, itu mengambil energi yang banyak. Bahkan medis mempelajari itu kalau orang yang gampang kisut, orang yang gampang yang cemberut, itu gampang tua karena ada banyak gampang diperlukan banyak sekali energi sehingga muka Anda tuh keriput, ya. Meskipun Anda tapi bisa diperbaiki dengan operasi. Ya, tapi nggak semua orang bisa operasi, ya silakan kalau punya operasi. Tapi maksud saya adalah Anda tuh lebih intinya Anda nggak akan punya energi untuk melakukan apa yang Tuhan minta kalau Anda menghabiskan waktu begitu banyak dengan Anda marah, dengan Anda patah semangat, dengan Anda kesal, dengan Anda sedih. Itu energi yang dibutuhkan luar biasa. Nah, kenapa beberapa orang tuh nggak bisa kreatif? Ya saya dapatkan. Karena mereka menghidupi itu penyesalan terus. Sehingga waktu datang dalam itu nggak ada ide-ide baru. Coba Anda mulai, waktu hari ini, kita mengatakan nama suruh. Today, ya, I will rejoice and be glad in it. Hari ini aku mau bersuka cita. Dikatakan hari ini. Bahkan Ibrani mengatakan, ya, for faith is now. Iman itu sekarang, bukan masa lampau. Itu sebabnya Anda perlu punya pewahyuan di pagi hari ini. Bahkan Ayub mengatakan Tuhan mengunjungi kita setiap pagi. Kenapa Tuhan mengunjungi setiap pagi? Dia mengingatkan kita akan janji firman-Nya. Satu kata firman dari Tuhan kalau kita hidup itu luar biasa, saudara. Itu akan revive kita. Itu akan membangkitkan kita. Dan kita punya energi, saudara. Kita punya semangat. Kita menjadi orang-orang yang hopeful. Punya semangat, ya. Nggak patah semangat, tapi punya semangat. Saudara bisa mengatakan, hari ini aku akan diberkati. Hari ini aku adalah pemenang. Tuhan membuka jalan. Tuhan memperlebar daerahku. Anda mulai kuat doanya Jabez, ya. Biarlah sekiranya Tuhan, ya, menjauhkan semua segala sakit penyakit. Tuhan memperlebar daerahku. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Diberkati waktu aku masuk. Diberkati waktu keluar. Nah, Anda hidup itu dengan energi yang besar. Dan sebagian orang mengatakan, kok Pak punya energi besar? Ya karena saya kuat firman Tuhan, percayakan firman Tuhan. Saya nggak mau mengenai hidup masa lampau, mengingat terus masa lampau. Gitu. Nah, ada sebagian orang itu mencoba untuk menyenangkan orang lain. Saya mau katakan, kalau saudara lakukan yang terbaik, nggak semua orang itu bisa senang sama saudara. Kalau saudara bergantung untuk orang lain senang atau mensukai sosial media saudara, you become the man pleaser. Anda menjadi orang yang mencoba menyenangkan orang, saudara akan kehabisan energi. Seperti itu. Anda akan menjadi orang-orang yang berubah jadi bunga, itu bahaya, saudara. Nah, saya mengatakan ini bukan berarti saudara jadi kasar sama orang, tidak. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Nah, emang ada orang yang nggak pernah mau menjadi teman Anda. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu telah menyiapkan orang-orang yang lebih baik. Jadi kalau ada orang-orang yang meninggalkan Anda, percaya Tuhan punya teman-teman yang lebih baik dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Kalau Anda lagi bermitra, percaya Tuhan akan bawa mitra yang lebih baik. Amin, saudara. Seperti itu. Nah, mari kita lihat yang terakhir. Dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi ketahuilah kehendak Tuhan. Jadi setiap dari kita perlu mengetahui kehendak Tuhan. Enggak bergantung dengan pendeta atau pastor. Oh, pastor mendoakan kehendak Tuhan apa? No. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan apa. Karena minggu lalu saya telah mengajarkan saudara itu, ya, supaya kita ini bisa mengerti apa yang Tuhan ingin. Bukan saja Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita bisa belajar berkorban, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jadi iblis mencoba untuk menarik kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi bukan hal yang buruk, saudara, tapi hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya iblis mau kita nggak melakukan hal yang terbaik. Ini bahaya. Ingat, God call us not to do everything, but God call us to do something. Kita percaya setiap dari kita mempunyai destiny, punya purpose. Tuhan telah memberikan pada kita ini karunia dan talenta. Nah, pada akhir kehidupan kita, Tuhan akan nanya pada kita, what do you do with your talent? Apa yang Anda lakukan dengan talenta? Apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda? Apa yang Anda lakukan dengan iman Anda? Apa yang Anda lakukan dengan harta Anda? Apa yang Anda lakukan dengan keluarga yang Tuhan berikan? Tuhan akan nanya tanggung jawab pada kita. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan dan nggak mengerti.
Nah, seringkali orang pikir kalau melakukan hal yang baik itu menyenangkan Tuhan. Saya berikan contoh dalam 1 Samuel 15 ayat 3, Nabi Samuel menginstruksikan Raja Saul itu untuk menumpas semua bangsa Amalek, laki-laki, perempuan, dan termasuk hewannya, tumpas semuanya. Tapi kemudian Raja Saul itu membuat alasan, ditumpasnya semua orang, tapi diselamatkannya kambing domba atau lembu yang tambun. Dengan alasan dikatakan apa? Untuk menyembah Tuhan. Nah, saya bertanya saudara, menyembah hal yang baik gak saudara? Hal yang baik. Tapi Samuel mengatakan demikian saudara, bahwa apa yang aku dengar ini suara kambing domba. Apa yang aku katakan bukankah tumpas? Tapi kemudian Raja Saul mengatakan, membuat alasan, but I am bringing this, sama ini untuk bisa menyembah Tuhan. Kedengarannya bagus, tapi itu nggak menyenangkan Tuhan. Ya saudara mulai belajar dewasa tahun 2021 ini. Saya mengatakan ini bukan berarti Anda nggak boleh menyembah Tuhan. Sure, menyembah Tuhan. Ada waktunya, tempatnya. Tapi jangan pakai alasan untuk menyembah Tuhan, Anda nggak melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu bahaya, saudara. Akhirnya apa dikatakan di situ? Dikatakan oleh Samuel bahwa ketaatan lebih baik daripada berkorban. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than worship. Karena Yesus juga menegur orang-orang Farisi bahwa mulutmu itu memuji aku, tapi hatimu jauh daripada aku. Engkau seperti kuburan. Nah, saya berdoa supaya setiap kita bukan seperti kuburan, tapi apa adanya. Biarlah hati kita, mulut kita memuji Tuhan, tetapi juga pikiran kita dan tindakan kita juga taat melakukan kehendak Tuhan. Kita orang-orang yang tahu melakukan kehendak Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita diperbaharui pikiran kita akan tahu kehendak Tuhan. Kalau kita juga belum tahu, kita cari Tuhan. Dan Tuhan juga taruh pemimpin-pemimpin kita bisa diskusi dengan mereka, tanyakan mereka, dan berdoa bersama-sama. Nah, saya percaya tahun 2021, saudara bisa berjalan dengan bijaksana. Dan kalau ada blind spot, ada orang-orang yang cinta dengan saudara, memberitahu saudara, sehingga saudara bisa berjalan dengan tegak. Nggak lagi hidup dengan masa lampau, tapi living for today and for the better future. Tuhan berkati setiap saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini, biar kami hidup dengan bijaksana dan menjadi orang yang bodoh. Pada saat juga setiap dari yang hadir pada saat ini, kalau ada yang membuka Yesus, membuka hatinya untuk Yesus masuk sebagai Tuhan, Yesus akan berdoa di dalam Tuhan Yesus, biar dijamah, biar Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan orang tersebut. Amin dan amin. Angkat tangan saudara pada saat ini, aku ucapkan berkat pada saat ini di dalam Tuhan Yesus. Biar saudara hidup dengan bijaksana, menghidupi waktu yang ada menjadi orang bijaksana, biar berkat daripada Bapa, daripada Yesus Kristus dalam hidup saudara, dan saudara kudus, bahwa saudara bisa lebih dekat dengan saudara dan berpeluang pada waktunya. Diberkatlah saudara, angkat tangan saudara, taruh pada saat ini di screen. I speaking blessing, aku ucapkan berkat, kehidupan bagi setiap saudara, dijauhkan dari segala mara bahaya. In Jesus name, amen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. God bless you all.